Jadi sesuai janji kita ya Mbak Yanti ya, kemarin Mbak Yanti pengen berbagi bercerita lah tentang tantangan Mbak Yanti saat ini. Oke, silakan Mbak Yanti. Terima kasih Mbak Fani udah meluangkan waktu. Yang ingin saya sampaikan saat ini adalah kondisi suasana kerja di kantor. Sebenarnya kita berharap setiap ASN itu punya kesadaran untuk bisa memotivasi diri, mengembangkan dirinya. Nah, tapi saya berupaya, saya tidak ingin menjadi orang yang pesimis untuk menghadapi siapapun saja. Nah, ketika awal saya masuk di perangkat daerah baru saat ini, saya merasa tidak menemukan rekan kerja yang bisa mendukung kinerja saya. Tapi saya tidak berputus asa, saya berupaya untuk terus memotivasi teman-teman walaupun itu butuh waktu. Karena setiap orang, apalagi sudah dewasa, mereka sudah punya peran sendiri atau udah punya karakter dirinya masing-masing. Nah, saat ini saya di Kasubag Umum Aparatur, saya punya 3 rekan kerja. Nah, di situ dengan situasi tanggung jawab kerja yang sangat tinggi saat ini, awal-awalnya saya merasa keteteran. Saya merasa tidak ada teman yang bisa mendukung pekerjaan saya. Tapi saya coba untuk tidak mengeluh, apapun saya lakukan. Karena kalau mengeluh pun toh besok tetap saya juga yang mengerjakan itu. Nah, namun dengan berjalannya waktu, saya udah mulai bisa berbagi dengan salah satu teman, yaitu Pranata Kearsipan. Saya mencoba bicara dan ngobrol apa yang jadi beban, apa yang jadi kendalanya selama ini. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya sudah mulai bisa berbagi pekerjaan, sudah bisa istilahnya saling memotivasi, dan beban pekerjaan saya terkait kearsipan sudah mulai bisa kami selesaikan walaupun dengan perlahan, tapi saya yakin ke depan kami akan jadi lebih baik. Nah, yang kedua yang saya punya itu penyusun pengelola pemanfaatan barang milik daerah atau pengurus barang. Nah, saya juga menemukan kendala karena mungkin ya motivasi yang bersangkutan ketika ke kantor itu tujuannya ya ke kantor gitu, bukan bekerja. Jadi ya banyak aktivitas yang bahkan cenderung tidak berdampak pada kinerja, kayak datang harus sarapan, sebentar ketemu teman ngobrol, jadi jamnya istirahat ya istirahat. Di perjalanan pun saya coba berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Kita coba mengeksplor dirinya. Kenapa? Karena yang bersangkutan punya potensi, bisa melakukan hal yang lebih baik, gitu kan. Dan walaupun butuh waktu, semakin kesini saya melihat ada perkembangan walaupun tidak signifikan. Nah, kalau untuk satu orang pengadministrasi umum ya berjalan seperti biasanya, karena saya tidak mungkin untuk berbagi pekerjaan yang lebih berat kepada yang bersangkutan. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Kalau saya dapat tarik kesimpulan bahwa saat ini Mbak Yanti tidak didukung oleh staf yang bertanggung jawab lah ya Mbak Yanti ya. Lalu yang kedua, seperti pengurus barang kayaknya kerjanya cuma datang, absen, tapi kinerjanya nggak ada. Kalau yang satunya tadi pengadministrasi itu syukur-syukur dia mau belajar ya Mbak ya. Lalu ada lagi Mbak? Ya, kalau yang
penata kearsipan. Itu tadi udah saya sampaikan, yang bersangkutan itu sudah mulai mengeksplor dirinya, sudah mulai bisa menggali kemampuan dirinya bahwa dia bisa melakukan hal yang lebih dari yang selama ini dia lakukan. Dan itu alhamdulillah saya juga cukup terbantu dengan upaya yang bersangkutan dengan membangun motivasi dirinya di perjalanan saat ini. Alhamdulillah pekerjaan itu sudah mulai tertata dengan baik. Itu sih Mbak. Kalau dari yang Mbak Yanti ceritakan tadi, menurut Mbak Yanti itu idealnya seperti apa? Harusnya seperti apa? Ya idealnya memang kita bertanggung jawab dengan tupoksi yang kita punya. Kita tahu uraian tugas kita, apa saja yang harus kita lakukan, ya kan. Walaupun sebagai manusia biasa, setiap orang pasti punya kekurangan. Tapi tadi motivasi diri itu memang diperlukan. Tidak menutup kemungkinan setiap orang itu ada mood juga. Ada rasa jenuh, ada rasa bosan, rasa malas untuk melakukan satu pekerjaan. Tapi kita berupaya untuk menggali diri kita, mencari suasana pekerjaan yang lebih nyaman, yang memudahkan kita. Nah, itu yang saya sampaikan ke teman, supaya kita juga bisa saling dukung. Karena pekerjaan itu tidak akan menjadi baik ketika hanya satu orang yang melakukan dan itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Kita berupaya menghargai pemerintah yang sudah memberikan reward ke kita bila tanggung jawab itu kita kerjakan dengan baik. Itu saya sampaikan ke rekan-rekan saya, walaupun memang itu butuh waktu, tapi usaha itu tidak akan pernah menggagalkan upaya kita, saya yakin. Baik, berarti harapannya Mbak Yanti itu punya SDM yang ada tuh, maksudnya mereka lebih mempunyai tanggung jawab, lebih bertanggung jawab, tidak hanya sekedar masuk, datang, pulang, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Oke, untuk mencapai itu Mbak, kalau diskalakan nih, dari 1 sampai 10, kira-kira udah sampai kemana nih Mbak? Kan upayanya kan tadi kan udah kan? Ya. Kalau untuk upaya itu sampai saat ini saya optimis sudah mencapai level 7. Karena beberapa teman sudah mulai tahu dengan tanggung jawabnya. Jadi ketika saya menghadiri rapat, mereka tetap melakukan pekerjaannya sesuai tanggung jawabnya. Kalau yang sebelumnya saya keluar, mereka juga keluar, ruangan jadi kosong. Jadi seperti anak sekolah, gurunya keluar, anak-anak pun bubar. Itu alhamdulillah, dan itu saya merasa bersyukur sekali. Saya menganggap pencapaian itu sudah cukup baik di situasi saat ini dengan kondisi teman-teman yang kalau bisa dibilang cukup terbatas kemampuannya. Tapi saya tetap selalu berupaya menggali kemampuan teman-teman saya sehingga mereka pun terus termotivasi. Oke, kan udah di skala 7 nih. Untuk mencapai ke 10 nih, kira-kira nih apa yang mau dilakukan lagi untuk mencapai ke 10 tadi? Nah, untuk itu saya juga udah berupaya untuk mencari referensi, memberikan dukungan ke teman-teman untuk bisa ikut pelatihan supaya mereka dapat pembelajaran, dapat ilmu baru, dan mungkin bisa menjadi suasana baru yang menyenangkan. Karena ilmu itu kan tidak pernah mati. Itu selalu kami bangun motivasi itu, termasuk diri saya sendiri. Karena kita yakin setiap hari kita butuh informasi, kita butuh ilmu, kita butuh pengetahuan. Nah, dan alhamdulillah beberapa teman juga kemarin yang penata kearsipan sudah ikut kegiatan pelatihan penata kearsipan yang diadakan oleh Arpusda, oleh Dinas Arpusda, kemudian dilakukan juga pembinaan oleh Andri. Nah, dan alhamdulillah yang bersangkutan tuh menjadi lebih bersemangat karena dia merasa dapat ilmu baru, dan itu juga jadi motivasi saya juga untuk terus mendorong
antar teman supaya lebih maju. Dan itu kita lakukan dengan teman-teman yang lain. Nah, ke depan untuk yang pengurus barang juga kita ikutkan pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk dapat ilmu baru seperti itu. Untuk pengadministrasi umumnya juga kita ikutkan pelatihan supaya cara memanage pekerjaan agar lebih mudah itu seperti apa. Ada lagi masih? Untuk saat ini ya itu yang kita lakukan, dan kami yakin untuk selalu berkomunikasi supaya kita bisa saling berbagi informasi, dan dengan saling mendukung kita yakin pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Oke. Kalau gitu kita boleh nih Mbak ketemu lagi nanti nih. Amin. Setelah semua apa yang Mbak Yanti harapkan udah tercapai semua, kali Mbak Yanti boleh berbagi cerita lagi nih dengan saya. Baik, insya Allah nanti kita jadwalkan ya Mbak ya, mudah-mudahan di 2 bulan ke depan setelah kami mengikuti pelatihan mungkin ada informasi baru yang bisa saya bagi. Oh iya, satu lagi nih saya lupa bahwa apa yang Mbak Yanti ceritakan hari ini itu menjadi rahasia kita berdua. Terima kasih banyak ya Mbak Fani atas waktu yang diluangkan untuk saya. Oke. Terima kasih, saya berpamit ya. Terima kasih, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.